Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Al-ayah. Jamaah kajian subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tanggal 21 bulan Zulqa'dah kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan thalabul ilmi, sehingga mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Doa yang selalu kita mintakan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah membukakan tabir-tabir hikmah, manfaat, faidah dari ilmu yang kita pelajari untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan yang mutawalliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, mudah-mudahan ini bagian daripada persembahan kita yang terbaik kepada Allah, di samping amal-amal yang lain yang bisa kita persembahkan lebih baik daripada ini semua, maka Allah memberikan balasan kepada kita ganjaran fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah yang berlipat ganda insyaallah. Karena demikian halnya ya, Allah menciptakan untuk kita semua 1 tahun penuh. Dalam 1 tahun penuh itu ada 10 yang dipilih oleh Allah. 1 dari 3/10 itu di bulan Ramadan yang sudah lewat, kurang lebih 2 bulan lewat dari kita. Maka kalau istilah Sunda kakaren, dan sebagaimana ulama-ulama salaf memohon kepada Allah setelah Ramadan itu, doanya masih tetap Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak masih berdoa itu agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih? Tos hilap Ustaz, dai nama geus lewat Ramadan geus aya bulan Zulqa'dah. Nah ini ya. Nah ini 6 bulan pertama setelah Ramadan tetap mohon kepada Allah agar siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak kepada kepribadian kita, kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita bermasyarakat dari hasil edukasi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah itu yang 10 akhir di awal di bulan Ramadan itu lebih utama dari hari-hari yang lain. Allah ciptakan demikian. Untuk siapa? Untuk umat Rasulullah SAW. Karena di dalamnya ada 1 malam di mana nilai malam itu lebih daripada 83 tahun untuk kehidupan kita di dunia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sudah lewat karena kemarin di bulan Ramadan. Yang kedua,
10 yang kedua itu di awal bulan Zulhijjah. Sementara kita di awal sekarang ada di hampir penghujung, karena insya Allah Senin yang akan datang, tepatnya tanggal 18 ya. 18 di kalender kita masing-masing, coba dicek lagi, itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Ya. Disunatkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya sekeluarga lah, kalau itu sudah niat mau melaksanakan adhiyah, mau berkurban, maka sunat tidak usah motong kuku, motong bulu gitu, ya. Biarkan dari 1 sampai tanggal 10. Ma min ayyamil ahabbu ilallahi fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami. Ittifaq ahli hadis itu 10 awal di bulan Zulhijjah. Qalu, kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah. Qala, kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Rawahu Imam Al-Bukhari nomor 969 dan Abu Daud nomor 2438. Saking utamanya di bulan Zulhijjah dari 1 sampai 10, perbandingannya antara amal-amal soleh itu dengan jihad. Sementara jihad yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW itu menghadapi kaum kufar, memerangi mereka yang memerangi Rasulullah SAW. Jadi dalam dakwah tantangannya amat sangat luar biasa. Sekarang itu panitia kurban paling tantangannya, Pak Ustadz abdi makan atos tahun kurban tahun kamari ya. Terkedah nyebatkan gitu, tahun iya mah kosong. Naon sababna? Loba dianggo mayar ka Pagadean misalkan seperti itu. Udah beres. Kan tahun kemarin juga abdi atau sabarat tahun terus-terusan abdi teh kurban. Ngan ayeuna teu aya. Antum gitu. Tahun ieu ya. 1 kambing untuk katakan 1 kakak lah begitu, ya. Ini kan sudah diluruskan oleh ulama-ulama fikih yang ngajar di tempat ini. Hadza min Ali wa ahlihi. Ali beserta keluarganya yang di bawah tanggung jawab Ali. Siapa yang ada di situ? Pasti yang pertama adalah istrinya Ali. Yang kedua anaknya yang masih di bawah tanggung jawab Ali. Itu. Nah maka anaknya lagi yang sudah pindah dari Antapani, anaknya yang sudah punya kakak lagi, punya kewajiban lagi karena dia sudah punya istri. Sebab kalau dihitung secara matematis, kurban itu juga murah. Ya. Anggaplah 4 juta dibagi 360 hari. Coba yang matematiknya lancar berapa kira-kira? Gak usah pakai kalkulator. Per harinya berapa? Berapa? Tuh cuma segitu kan. Cukup kalau beli tahu berapa biji? Kita analogikan aja untuk menggugah ustadz, menggugah semua ya. Karena saya tahu persis kalau di sini itu di angka 100 orang lebih. Kambingnya aja bisa sampai 40. Kemudian sapinya bisa sampai 13 sampai 15 ekor. Betul kan? Ya, alhamdulillah. Nah, tapi dari sini tuh harus nyebar ke tempat-tempat yang lain. Kenapa di satu komplek yang katakanlah itu ya menengah ke atas, tetapi kurbannya cuma 1 ekor sapi. Loh ada di Bandung, bang, sudah saya sebut. Ya. Nah ini berarti kajian yang seperti ini kurang. Padahal kata Rasulullah tidak ada hari yang lebih baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal soleh, nilainya dibandingkannya dengan jihad fisabilillah, maka hari itu adalah asyrul awal min Zulhijjah.
10 awal di bulan Zulhijjah. Ya. Nah ini amal-amal apa saja nanti ini kan tinggal tauqid dan sebetulnya menguatkan. Bapak Ibu semua sudah berjalan dan punya kewajiban untuk menyebarkan kepada yang lain. Kasihan yang lain yang tahu. Saya ambil dari bawah dulu, ya dari bawah tapi yang termahal. Karena di akhir hadis itu qalu kata para sahabat, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Apakah amal-amal itu lebih hebat daripada jihad fisabilillah? Si sahabat yang bertanya itu saya yakin pernah merasakan betapa beratnya dia ada di medan perang. Walaupun rata-rata ketika itu mereka ingin wafat di tengah-tengah peperangan karena syahid. Ya, niatnya karena Allah. Bukan karena kelompok, ta'assub firqah bukan. Iya kata Rasulullah. Yang bisa menyamainya yaitu rajulun, seseorang laki atau perempuan, kharaja binafsihi, keluar dari daerahnya, keluar dari tempatnya, wa malihi, ya, keluar jiwa dan raganya dari tempatnya, wa malihi dan harta bendanya, materinya, falam yarji min dzalika bisyai, dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari perginya tersebut. Ya. Dibayan lagi, dan dia wafat dengan kepergian itu. Artinya syahid. Nah sekarang misalkan yang tertinggi pada tanggal 10 bulan Zulhijjah yaitu al-wukuf fil Arafah, wukuf di Arafah. Keluar orang Indonesia, alhamdulillah sekarang sudah sampai 100 sekitar 110.000 yang udah ada di Madinah ya. Di Madinah 95, sekarang diteruskan dengan gelombang kedua melaksanakan ibadah haji. Dan Bapak Ibu semua pernah merasakan hal itu. Untuk apa? Wukuf di Arafah. Coba yang dikeluarkannya betapa luar biasanya. Hartanya dikeluarkan, fisiknya disiapkan, apalagi sekarang terus diberitakan ekstrim cuacanya. Memang iya, karena peralihan di 2026 ini peralihan dari musim panas ke musim dingin. Insya Allah musim depan itu mungkin sudah nikmat. Ya, mudah-mudahan dingin. Sekarang diprediksi hanya di antara 35, 37, ternyata sudah 42. Ya. Dan tapi saya yakin mereka kharaja binafsihi wa malihi, jiwa raganya, mentalnya mereka sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka makbul semua. Amin. Ya. Jangan kalah cerita sama zaman dulu, cerita tukang sol. Ya. Cerita tukang sol itu kan tanpa berangkat haji tapi mendapatkan pahala haji. Bisa aja bagi Allah mudah hal yang seperti itu. Nah, ini kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai itu mereka itu berangkatnya lillah tanpa ada apa-apa. Karena yang harus kita haluskan terus-terusan, kita ingatkan terus-terusan. Salah satu hikmah dari apa yang akan kita laksanakan dalam pelaksanaan ibadah haji yang sudah kita lakukan, dalam pelaksanaan ibadah kurban yang akan datang beberapa hari lagi, kurang lebih 20 hari lah dari sekarang. Ya. Maka kunci utamanya adalah al-imanu, keimanan, wal ikhlas, keikhlasan. Kalau tanpa itu hampa amal kita. Sudah pemilik kurban kan izin apa ke tetangga, kira kok tetangga sama kurban orang teu kurban. Buang buru-buru, tajdidun niyah, perbaiki niat kita lillahi taala. Ingat Qabil dan Habil itu mereka juga mereka kurban. Ya. Tapi yang diterima hanya yang mukhlas, yang mukhlis, yang diikhlaskan, yang mengikhlaskan. Tanpa itu berat. Nah, jadi dari haji yang keluar duit, tenaga dan pikirannya kharaja binafsihi wa malihi, sekarang bagi yang ada di kita adalah tanggal 10 yaitu kurban. Yang kedua, turun dari situ. Amal soleh apa? Ada hari yang dipilih dari 10 itu diperas lagi oleh Allah.
Kalau kelapa itu diambil lagi nanti sarinya. Saya nggak tahu dari kelapa itu setelah saripati, ya, apa kira-kira yang lebih kecil lagi daripada itu? Serundeng. Hah? Minyak goreng ya. Galeno. Ya orang Tasik. Galeno. Minyak goreng. Galeno itu masih ampas ya. Ampas daripada minyak goreng kan gitu. Nah, minyak goreng dipilih lagi oleh Allah satu hari, yaitu Yaumul Arafah. Bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah, diam di Mekah, di Arafah, kita di sini melaksanakan ibadah saum. Itu nilainya luar biasa. Maka 10 awal di bulan Zulhijjah ini jangan dilepaskan oleh kita. Nah, pengarang tafsir Imam Fahru Razi dalam hal ini, kira-kira amal-amal apa saja yang bisa kita laksanakan. Insya Allah sudah biasa kita lakukan, tinggal meningkatkan dan dalam merasa mujtahid. Betul-betul kita sungguh-sungguh. Ahamul amal, ya. Yang pertama adalah al-iksaru min dzikrillah. Memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Wajar dong 1 tahun sekali ya diminta dikembalikan oleh Allah, bukan untuk Allah. Karena itu saya yakin ayat ini sudah sering mampir kepada kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak diterima, Allah tidak menerima daging, Allah tidak menerima darah yang ngocor dari hewan yang disembelih oleh kita. Tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita. Nah, ini salah satu proses di mana supaya kita dipertebal oleh Allah tentang ketakwaan kita. Betul-betul kita mukhlas. Ikhlas melaksanakan ini semua. Harta kita. Tadi kalkulasi secara matematik. Yang luar biasanya, saya lihat dari kegiatan ini, amal ini, ya. Ini kalau berbicara tentang tadi ahamul amal, misalkan kata Imam Fahru Razi, yang paling muhim, penting untuk kita laksanakan. Ini amalnya vertikal kepada Allah, ya. Zikir, tahmid, takbir, kemudian kita muhasabah tentang betapa banyak ya nikmat 1 tahun dari Idul Adha tahun kemarin sampai Idul Adha tahun ini. Oh iya, di Idul Adha tahun kemarin ya kita menikahkan anak-anak kita, misalkan menikahkan anak kita, tiba-tiba dapat ini, alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa terucap oleh kita, alhamdulillahirabbil alamin, terucap kepada kita terima kasih kepada sesama. Itu yang kadang-kadang nikmat yang kecil itu yang kita lupa. Maka kata Imam Fahru Razi, ingat amal. Zikrullah itu ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, 365 hari diberikan oleh Allah kepada kita, 2 hari dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok yang teringatnya yang sakitnya? Kemana yang 263 harinya? Berarti dalam hal ini, mulai dari Ustadz hadirin rahimakumullah, kurang kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan datangnya sakit, mungkin ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, yang tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dihapusnya dengan sakit, ya. Jadi sakit itu kalau diterima dengan keimanan, diterima dengan keikhlasan, berarti itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Nah ini. Kemudian kalau bacaannya ya itu kan udah biasa, kita sekali lagi saya katakan udah biasa, hanya ta'kid dan tahlil, takbir, tahmid, tasbih, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu karena sudah menjadi rutinitas kita. Itu di bulan ini bobotnya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalamnya sudah termasuk takbir, tahmid, tahlil, ya. Ini perbanyak dalam hal doa.
Jauh lebih penting daripada itu, dari bacaan-bacaan tadi adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi sudah sedikit disinggung, khusus di bulan Zulhijjah ini bagi umum ya, kecuali orang yang sedang haji, yaitu Syamul Arafah. Jangan lupa. Ada kemungkinan bulan ini, Idul Adha tahun ini 2 hari, artinya ada 2 kayak Lebaran kemarin. Ada kemungkinan, ada ya, ada. Nanti aja kita lihat Senin yang akan datang. Senin itu termasuk tanggal 1 atau tanggal berapa ya. Nah ini misalkan kalau dalam hisab yang sudah ada, yang kita baca dari kalender-kalender yang sudah menyebar di tempat kita gitu ya, hari Rabu kan, hari Rabu tanggal berapa Idul Adha? 27 ya, 27, 28? 27 hari Rabu tanggal 27 Mei itu Yaumul Adha, hitungan secara hisab ya, hitungan secara hisab. Nanti ada lagi kalender internasional ya, ditentukan. Nah nanti ada lagi penguatan Ru'yatul Hilal. Saya mau mengikuti kemana aja, yang ijmal aja lah, yang universal ya. Insya Allah mereka semua juga mempertanggungjawabkan hal itu. Anggaplah satu yang kita yakini, itu yang kita pasti kita anggap kebenarannya ya. Yang kita yakini aja. Nah itu ada saum. Jangan ragu nanti. Kalau misalkan yang satu Idul Adha-nya hari Selasa, yang satu hari Rabu, yang satu takbir, tahmid, tahlil di masjid-masjid, yang satu lagi masih melaksanakan ibadah saum. Nah, saya yakin ini masih Yaumul Arafah gitu. Maka laksanakan saja. Tapi kalau misalkan tidak yakin, saya yakinnya dengan hal ini, ikuti yang itu. Jangan saya mah enggak puasa teh bukan apa, daripada puasa gitu kan haram. Maka ayo kita manfaatkan tempat-tempat pengajian, ustaz-ustaz kita tanyakan kira-kira mana. Kalau saya selalu mengatakan begitu, al yakinu la yazalu bisyaki. Satu yang sudah saya yakini itu tidak akan goyah dengan keraguan-raguan, berdasarkan ilmu yakin itu dan berdasarkan iman. Jangan berdasarkan fanatik atau ta'assub. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang al-amalu soleh al-umuman ya. Amal-amal solehnya yang umum seperti as-sodaqah, silaturahim di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu karena ahabbu ilallah, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang melaksanakan amal soleh. Ini mungkin tidak terlalu besar nilai materinya, kalau dikatakan nilai materinya sodaqah, silaturahim, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah ini juga termasuk yang dianjurkan untuk kita laksanakan di awal bulan, di bulan Muharram, terutama di yang 10 tadi. Karena yang 10 terakhirnya itu ada di bulan Muharramnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yaitu 1 sampai dengan tanggal 9. Nah ini punya nilai-nilai lebih. Bukan berarti hari-hari yang lainnya gitu ya lebih rendah daripada ini, bukan, tapi ini punya nilai lebih untuk bisa kita melaksanakan amal yang Allah sendiri menyediakan berlipat ganda pahalanya. Jangan lupa dosa juga, kesalahan dilipat gandakan di hari-hari itu. Maka mending milih kita di awal bulan Zulhijjah ini nanti ya, adalah kita lebih baik diam kalaupun misalkan daripada dengan ghibah. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilihi. Tapi di mana tempatnya? Daripada 10 hari bisa menghatamkan Al-Quran,
10 hari bisa menebalkan ya rohani kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kita bisa melaksanakan amal soleh, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan dirasakan nikmatnya oleh siapa? Oleh masyarakat di sekitar kita. Persis seperti kurban yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan itu, vertikal kepada Allahnya adalah ketakwaan kita masing-masing, keyakinan kita lewat iman kita, dan ketulus ikhlasan. Selebihnya manfaatnya adalah untuk ibadah horizontal. Ya. Nah, ibadah yang dirasakan. Saya membuka statistik yang dari kurban itu uang akan bergulir ketika kurban itu kurang lebih 2,5 triliun, dan dari pelaksanaan kurban itu seluruh sektornya yang menunjang bakal menggerakkan perekonomian Indonesia 27 sampai dengan 30 triliun ya. Boleh nanti dibuka itu di statistik keekonomian dari pelaksanaan. Saya renungkan, artinya setiap ibadah yang Allah perintahkan bukan melulu vertikal kepada Allah, tapi cuma punya nilai-nilai manfaat keumatan. Terutama misalkan tadi ekonomi, peternak bergerak luar biasa kan begitu. Bandar mah geus pasti, transportasi coba. Itu dari nilai itu ya, nilai manfaat itu dari 2,5 triliun yang dikeluarkan oleh umat mampu menggerakkan ekonomi dengan ditunjang oleh sektor-sektor lainnya 30 triliun, bukan M lagi. Kan luar biasa. Luar biasa. Siapa yang memanfaatkan ini? Nah, disinilah mungkin kita dalam mengkaji surat Al-Kautsar itu, surga Al-Kautsar itu talaga atau sungai yang akan Allah berikan kepada kita semua setelah melalui Rasulullah SAW. Sementara nilai ekonomi ini diambil oleh pemodal besar. Kita lagi-lagi hanya jadi objek mungkin sampai sepini ya. Tapi alhamdulillah lah saya rasa lewat dulu dengan Abu Sauki itu lewat rumah zakat ya. Nah, beliau juga bisa menggerakkan desa-desa di mana sebagai penunjang peternak dalam akikah dan untuk kurban seperti ini. Karena ini sangat potensi sangat luar biasa. Dan yang bisa memanfaatkannya itu sekitar 30 juta yang menerima manfaat. Ya. Artinya kalau di Baitul Mukmin ini disebar yang itu ya sekitar 600 atau 800 kakak yang menerima, kali dalam satu kakak itu ada 4, sudah berapa yang bisa merasakan nikmatnya pelaksanaan atau perintah melaksanakan ibadah kurban. Ini kan sangat luar biasa. Nah itu 30 juta orang yang bisa menerima manfaat dari kurban itu, bukan MBG, kurban itu, maka total seluruh jamaah masyarakat yang bisa menerima itu 30 kali 4 berarti 120 juta orang. Kalau Indonesia sekarang jumlahnya berapa? Katakan 300 ya. Berarti 40% lebih, 45% lebih. Ya. 45% lah lebih. Belum menyentuh. Nah, belum menyentuh 150-nya itu baru 50%. Anggaplah seperti itu. Itu tanya aja sama BPS lah. Ya. Nah, tapi dalilnya lagu Roma Irama itu sudah harus diganti. Dulu waktu saya kecil masih 135 juta. Itu tahun berapa Bu? 80-an ya. Sekarang udah seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu ya pelaksanaan dari hari-hari yang Allah berikan kepada kita yang lebih utama, yang harus menjadi catatan kita semua. Kita tingkatkan amal vertikal kepada Allah
dan juga horizontal, ibadah horizontal terhadap sesama manusia, dan disediakannya ibadah kurban. Kenapa? Saya khawatir ya. Masih ada nanti kalau di jamaah sini sih enggak. Cuma kalau yang ngasih taunya mungkin orang segan. Ya, tolong kasih tahu. Ada orang yang masih mengartikan kurban cukup satu kali dalam satu kehidupan. Dalam satu kali hidup cukup satu kali. Ini bukan haji, Pak. Ini bukan haji, Bu. Kurban itu man wajada, kalau ada tiap tahun 1 ekor, 1 keluarga cukup. Ya. Cukup. Nah, bagi yang masih punya pengertian seperti itu dan kelihatan oleh kita lapang dalam sisi ekonominya, getol datang ke masjidnya, cuma untuk ibadah sosialnya, katakan begitu, ini kan vertikal horizontal, ibadah sosialnya rada hese. Da moal mungkin jalmi eta disebut kopet, koret, lamun henteu beunghar. Punten, beunghar dalam tanda kutip ya, ayalah artinya. Nah, ini kan Rasul sampai mengingatkan man wajada sa'atan falam yudahya fala taqrabanna musallana hada. Orang yang ada rezekinya pada bulan itu ada kesempatan, tetapi dia tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu wanhar, maka fala taqrabanna, jangan sekali-kali mendekati tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Tadi ya Imam Fahru Roji mengatakan, maka dalam hal yang paling penting di bulan ini, mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu sulit untuk kita syukuri semuanya. Ya kan kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat amal. Nah, dalam tafsir majazi ya dari surat Al-Kautsar ya, enggak apa-apa. Itu apa saja sih yang dari kalimat 3 yang saya ambil? Satu tadi masalah Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar kan Ibu sudah tahu karena ayat ini ditafsir dengan hadis. Ya. Nahrun fil jannah. Sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah, khusus Rasulullah, fil jannah. Dan Rasul sebagaimana di tahiyat ketika dipuji oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa Rasul ketika itu? Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Bagi kami dan bagi umat kami orang-orang soleh. Nah, Al-Kautsar dalam makna hakiki aslinya adalah sungai di surga. Yang kata Anas ya, bahwa manisnya lebih daripada madu, putihnya lebih daripada susu, kan begitu, segarnya lebih daripada es. Pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, begitu ajalah kalau sudah alam sana itu. Tidak yang pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah juga didengar oleh telinga. Itulah sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hanya kepada baginda Rasulullah. Itu makna hakikinya. Siapa? Apa itu? Al-Kautsar, sungai. Nah, Rasul membagikannya kepada umatnya. Siapa umatnya? Kita. Ya. Yang taat patuh kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Rasul, otomatis kita taat kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fasalli wanhar, siap. Apa halangannya? Cuma sehari 300.000 kok. Apa beratnya? Wanhar, oke. Fasalli, Allahu Akbar. Siap, apa beratnya? Itu berhak menerima
air dari talaga Al-Kautsar. Yakin itu semua. Yakin. Wong saking belas kasihannya Rasulullah SAW kepada kita, orang yang menjawab azan saja sudah pasti mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Kalau menjawab azan saja ngalelewean, Allahu Akbar, mendapatkan syafaat. Mafhum mukhalafahnya, kata santri begitu, logika kontradiktifnya, apalagi yang melaksanakan ibadah sholat. Fasolli, salat. Wanhar, berat. Apalagi sekarang kan sedang ramai berkecamuk di Timur Tengah, bulan Juni sieun kieu bensin tu aya, ditahan heula duit tong waka kurban. Syukur kalau usia kita sampai sama 1448 kurban yang akan datang. Kalau enggak, maka ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya semuanya. Amin. Serahkan sama panitia. Ustaz, boleh enggak saya nanti minta sama panitia, boleh enggak? Halo? Boleh ya. Buka aja surat Al-Hajj ayat 37. Ya. Fakulu, makan oleh Anda semua yang orang yang berkurban. Ya. Sebagiannya, jangan kabeh semuanya. Abi nyuhunkeun eta mastaka. Terus kaki buntut. Terus naon deui? Ati, terus naon deui? Geus atuh pencit ku sorangan lieur-lieur teuing gitu. Saya jujur pernah menolak punten. Ustaz, ini ada sapi. Saya tahu sapi itu belinya antara 20 juta. Tapi saya minta 400 ganting. Jadi ke saya tukang motong dan tukang mencit saja, mau ke bagian naon masyarakat di sekitar. Mana? Buat di RW saya Ustaz. Potong itu di ditu tonggal saya gitu kan aja Bu. Karena lewating pamentanan. Boleh, cuma bagusnya mah kumaha panitia. Ya, panitia tegas apa dalam sekali dua kali orang dia teh pamisi bapak eta mah resepna kana kikil. Berarti kaki, ya kan? Ieu mah resepna kana sop, berarti buntut. Ai si anu mah karesepna teh segala rupa, bere kabeh saeutik. Iya, saeutik. Dagingna aya, tulangna aya, ieuna aya. Ya. Tahu kalau di sini itu teh bersama ganting ataupun enggak. Tapi intinya mah boleh fakulungan ulah ya. Hebatnya lagi. Nah, kalau mau hebatnya lagi. Tadi, manggalah abdi mah kumaha panitia we. Naon? Da kaki kabeuli keneh tinggal berangkat ka kosami aya di situ. Cuma beda. Apa bedanya? Di kurban itu karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kurban itu. Cik benar-benar kurbannya diserahkan kepada panitia, rek kumaha panitia atawa begitu dapat lembaran boleh memilih naon wae. Panitia bijak di sini. Oh si atuh mah boleh. Oke lah bere ieu saeutik ieu. Aya pamentaanna teh. Ya, bisi erek bikin barbekyuan aya tah ieu meureunnya gitu. Dagingna anu dibakar sate ataupun naon, bisi bikin sop ada ini. Alhamdulillah. Tapi intinya boleh monggo ya. Karena itu adalah yaumul akli wasyurbi, untuk makan dan syurb. Ya. Cuma tong loba teuing pamenta sakitu we cek kuring mah titipna. Nah, apa yang menjadi itu Al-Kautsar secara majazi isyaratnya? Ini kata penulis tafsir Imam Fahru Razi, yaitu yang pertama limpahan karunia dari segala kebaikan yang melimpah. Al-Kautsar itu persis di awal bahwa kita itu semuanya dikaruniai anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mulai dari bangun sampai nanti mau tidur lagi, nikmat. Cuma ada nikmat itu yang memang menjadi betul-betul manfaat, tapi ada juga yang menjadi apa? Ya, menjadi kufur nikmat kita. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua tentang wanhar. Wanhar itu kalau makna majazinya ya, itu membunuh ego kita ya, baik ego ta'assub itu fanatik atau itu bukan sekedar motong beres itu,
Tapi harus sampai kepada kita yang selama ini, baik dalam kehidupan organisasi, baik dalam rumah tangga, baik dalam negara, merasa diri paling benar. Alhamdulillah sudah sampai. 5 menit lagi boleh Bu? Boleh ya? Sambil nunggu mau salat syuruk. Nah, itu hese eta teh Bu. Maka kita ketika melaksanakan kurban itu harus sampai hati kita itu kepada kita membunuh ego yang ya suka merasalah menang sendiri, benar sendiri gitu kan. Harus terhadap suami dengan istri seperti itu. Nah ini atau ya kita harus mampu bukan membunuh, memotong hawa nafsu. Di Ramadan kita sudah dipilih oleh Allah orang yang bisa melaksanakan siam ju wal atis, kemudian mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Maksud saya di pelaksanaan Idul Kurban kita menyaksikan memotong, membunuh hayawan, sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat hayawaniyah yang dipotong. Sampaikan kepada diri kita itu adalah memotong hawa nafsu. Sebab lamun terus-terusan kita mengikuti hawa nafsu, bahayalah ya. Celakalah kira-kira kita. Nah, abtar dari Al-Kautsar, abtar itu terputusnya dari cahaya Allah. Kalau secara hakikinya, tafsir hakikinya bahwa orang-orang kaum kufar Quraisy itu waktu itu ya mengejek-ngejek kepada Rasulullah itu karena Rasulullah itu kan putra-putranya banyak yang wafat ya. Muhammad itu terputus semua nasabnya, terputus semua ininya gitu kan. Padahal yang terputus itu mereka. Sampai Rasul sudah kembali lagi ke Mekah, banyak dari para kaum kufar Quraisy mereka tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang abtar, itulah yang terputus. Maka dengan datangnya bulan Zulhijjah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nambah investasi kita untuk kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekali lagi ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara umum dalilnya tentang bulan Muharram ini adalah afdhalus syiyam ba'da Ramadan syiyamu Muharram. Paling utama melaksanakan saum setelah bulan Ramadan yaitu saumul Muharram, saum di bulan Muharram. Maka tidak sedikit yang melaksanakan ibadah saum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 di bulan Zulhijjah, atau di bulan Zulqa'dah ini juga mereka latihan saum Daud, mereka memperkuat pelaksanaan ibadah saum. Dalil yang dipakainya adalah afdhalus syiyam ba'da Ramadan syiyamul Muharram. Pangutama-utamanya saum setelah bulan Ramadan yaitu adalah melaksanakan saum di bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi ada di bulan Rajab ya. Kemudian selanjutnya kita mudah-mudahan bisa melaksanakan tadi yang diperintahkan. Fasalli wanhar. Salat kita bisa tetap kita jaga karena ini yang akan awal pertama dihisab. Wanhar, harta kita ya yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita dan juga untuk kita bisa melaksanakan. Tadi di awal saya membuka dengan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, itu dibuka kembali. Mohon di rumah dibuka kembali Ibu ya. Kalau boleh saya katakan ayat itu adalah kakaren bulan Ramadan, kakaren kita kan masih ada kue tar. Aya kene mah baksi itu tengi ya, bisa tengi. Apa tengi itu? Sok bahasa tengi ya. Expire. Ya itu udah taya expirean hari buat kita mah ya.
Kayak disuguhkeun ka panitia bulan ke panitia Idul Adha atuh keracunan kata Idul Adha teh nya tertak tong saleur teh ngadamel teh. Nah, kakaren Ali Imran 133 sampai 135 itu orang yang dirindukan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan dharra. Ya, kalau menurut pengamat sekarang banyak pemodal itu menahan modalnya tidak buru-buru diinvestasikan karena geopolitiknya sedang panas-panas gitu kan, berarti itu fidorro, dalam keadaan dorro. Datangnya kurban, bismillah saya tidak takut karena ini menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lagi banyak harta, kemudian saya yumfik bersedekah, melaksanakan kurban, melaksanakan ini dan itu, wajar karena saya dalam keadaan ada, ya. Maka ciri orang yang dirindukan oleh Allah lewat surganya Allah, yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, dia tetap bisa melaksanakan infak, mengeluarkan infak, sedekah atau mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ini kakaren juga. Di bulan Ramadan kita mengendalikan hawa nafsu bisa, maka wal kadhiminal ghaidha. Kita juga harus mampu mengendalikan amarah, ya. Wal afina 'anin nas. Ini juga sulit. Yang ketiga, ciri orang yang dirindukan oleh Allah, surganya Allah, memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan nunggu istri kita minta maaf, Pak. Kita sajalah, ya. Maafkan Bapak. Selama ini belum jadi imam yang baik, imam yang betul, maafkan. Kamu kalau ngadu-ngadu ego, kenaon atau datang bulan nahar, bulan adhiyah, membunuh binatang, berarti sifat-sifat hayawaniyah yang ada di dalam diri kita harus kita kikis mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit. Kemudian yang terakhir, idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, selalu menjaga dalam hidupnya dengan memperbanyak membaca istighfar. Jadi fis sarra'i wad dharra, tetap berinfak, wal kadhiminal ghaidi, menjaga amarah, tidak amak-amakan wae. Kemudian wal afina 'anin nas, selalu memberikan maaf kepada sesama manusia yang berbuat salah kepada dia, hese tete memang. Dan terakhir, apabila dia melaksanakan satu kedzaliman, satu kemaksiatan, buru-buru ingat kepada Allah, maka pastaghfaru, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling tidak kita di bulan Muharram ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, tingkatkan amal soleh kita supaya menjadi investasi untuk kehidupan yang lebih abadi. Kemudian gunakan kesempatan ini untuk memberikan manfaat kepada sesama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famin nafsik. Kalau ada benarnya datang dari Allah, banyak kehilapan dan kesalahan tentu saja dari kedhaifan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.